Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas asesmen tengah semester 2 kelas 10. Nah, di sini katanya, kata soalnya nomor 1 ya, kelapa bermassa diketahui M sama dengan 1,8 kg. Jatuh dari ketinggian H1-nya 3 meter. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, energi kinetik saat kelapa H2 0,75, berarti yang ditanya adalah EK2. Nah, jadi ini kita jawabnya pakai rumus kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EM1 itu adalah EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, EK1 itu kan berarti nggak ada kan masanya, jatuh bebas berarti V1-nya 0 ya. Kalau V1-nya 0, otomatis nanti EK1-nya juga 0, karena rumus EK1 itu kan kalau dijabarkan, atau kita jabarkan aja, setengah MV1 kuadrat ditambah M kali G kali H1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah M kali G kali H2. Ini kan V1-nya 0, berarti ini 0 nanti. Nah, M-nya kan 1,8. Karena yang ditanya EK2, ini nggak usah kita jabarkan ya. Jadi dalam bentuk EK2 aja. Berarti G-nya 10, H1-nya 3. Berarti EK2 ditambah 1,8 kali 10 kali H2-nya 0,75. Ini tinggal kita kalikan 1,8 kali 10 kali 3. Berarti 54. Sama dengan EK2 ditambah berarti 1,8 kali 10 kali 0,75. Ini adalah 13,5. Pindah ruas ya, 54 dikurang 13,5 sama dengan EK2. Berarti kita kurangkan dengan 54. Itu dapatnya adalah 40,5 Joule. Jadi dapat kita EK2-nya adalah 40,5 Joule, yaitu yang C. Soal nomor 2, Rasya dan sepedanya memiliki massa total diketahui M sama dengan 75 kg. Awalnya, Rasya mengayuh sepeda sehingga bergerak dengan kelajuan V1 8 m per s. Ketika melewati jalan berpasir, sepeda Rasya mengalami perlambatan A1 m per s pangkat 2. Jika Rasya mengayuh sepeda di jalan yang berpasir selama T 5 sekon, perubahan energi kinetiknya adalah berarti ini yang ditanya adalah delta EK. Nah, kan gini, kalau delta EK itu rumusnya kan ini setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, masalahnya V1 udah ada, berarti V2 kita cari dulu ya. Nah, V2 kita cari di luar dengan rumus GLBB. V2 sama dengan V1 dikurang A kali T. Berarti V1-nya karena dia diperlambat ya. Berarti V2 yang mau kita carikan, V1-nya kan 8, A-nya 1, B-nya 5, berarti V2 sama dengan 8 kurang 5, berarti dapat V2-nya adalah 3 meter per sekon. Nah, kita masukkan di sini setengah M-nya 75, V2 dikuadratkan berarti itu 9, V1 dikuadratkan, oh ya dia perlambatan ya, berarti V1-nya 8, berarti 64. Jadinya 75 dibagi 2 itu adalah 37,5. 37,5 berarti 64 dikurang 9 adalah min 55. Ini kan diperlambat berarti ya. Berarti dikali 37,5. Jadi dapatnya itu adalah min 2062,5 Joule. Jadi min itu kan perlambatan, berarti yang kita ambil ini aja ya nilainya. 2062,5. 2062,5 yaitu yang B ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Bola tenis bermassa diketahui M sama dengan 60 gram. Kita rubah ke kilo ya, dibagi 1000 0,06 kilogram. Dilepaskan dari lintasan seperti gambar berikut. Jika percepatan, berarti ini HK itu
ini ya, HK itu berarti kita buat di sini H ketinggian K. Berarti 240 ditambah 80. Berapa tuh? 240 tambah 80. 320. Berarti 320 cm atau ke meter 3,2 meter. Nah, kemudian HL itu adalah 80 cm atau 0,8 meter. Nah, G-nya 10. Berarti nanti HM-nya 0 ya. Jadi pernyataan berikut yang benar sesuai dengan informasi gambar di atas adalah energi mekanik di L adalah 2,56. Nah, jadi gini ya. Sebelum kita nyari energi mekanik di L, kita harus tahu dulu ini apa namanya EK di L kan di sini. Jadi yang pertama kita cari dulu ini ya keadaan di K dan keadaan di L gitu. Jadi EM di K sama dengan EM di L. EM di K itu berarti EP di K ditambah EP di K, EK lagi nak. EK di K ditambah berarti sama si L kita apain kan? Sama dengan EP di L ditambah EK di L. Energi mekanik ya. Berarti kan di sini nggak diketahui V di K kan. V di K kita anggap 0. Nah, karena V di K itu 0 berarti energi kinetiknya juga 0 nanti ya. Kan? Karena energi kinetik ini kan EK itu kan rumusnya setengah mv kuadrat. Karena V-nya 0 berarti EK-nya juga 0. Jadi di sini tinggal EP lagi kan. Nah, kalau EP itu M kali G kali H di K ditambah 0 sama dengan EP di L berarti M kali G kali H di L. Yang akan kita cari, misi kita itu adalah EK di L ya. EK di L. Nah, jadinya M kita kan 0,06 kali 10. H di K itu kan 3,2. Sama dengan 0,06 kali 10 H di L adalah 0,8 tambah EK di L. Berarti 0,06 kali 10 kali 3,2. Berarti 1,92. Kalau ini, kalau yang bagian kanannya 0,06 kali 10 kali 0,8. Ya kan, berarti dapatnya 0,48 ditambah EKL. Berarti 1,92 dikurang 0,48 sama dengan EK di L. Nah, berarti ini dikurang 1,92. Itu adalah 1,44 Joule. Berarti dapat EK di L. Nah, ketemu kita EK di L ya. Berarti energi kinetik di M 144. Ah, ini udah salah nih. Energi kinetik di L adalah 1,92 salah ya. Nah, B udah kita eliminasi. Nah, sekarang kita cari EM. EM di L. EM di L itu adalah EK di L ditambah EP di L. EK di L kan udah ada 1,44. Nah, EP di L itu M kali G kali H di L. Berarti 1,44 ditambah M-nya 0,06 kali 10, H di L kan 0,8. Berarti 1,44 ditambah 0,06 kali 10 kali 0,8. Berarti 0,48. 0,48. Berarti 0,48 ditambah 1,44. 1,92. 1,92 Joule. Nah, energi mekanik di L sebesar ini. Berarti ini salah juga ya. Seharusnya kan ini kan M di L. Nah, ini katanya 2,56 bersalah. Kemudian energi kinetik di M. Berarti energi kinetik di M kita cari lagi ya. Oke, semangat ya. Nah, kemudian kita cari energi kinetik di M. Sama ya, berarti pakai energi mekanik juga. Berarti sekarang kita cek yang L dan M lagi. Berarti EM di L sama dengan EM di M. Nah, berarti EP di L ditambah EK di L, EP di M ditambah EK di M.
EP di L itu kan M kali G kali HL. EKL kan udah ada ya. Atau, oh iya ya, buat apa nyari lagi? Kan udah ada EM-nya, EM di L. EM di L kan udah ada nih. Ini kan 1,92. Terus, ya, berarti 1,92 sama dengan EP itu M kali G kali HM. EK di M yang mau kita carikan. Berarti 1,92, M-nya 0,06 kali 10, HM-nya itu 0 kan? Itu 0 jadinya, ditambah EK di M. Berarti itu 1,92, ini tuh 0. 0 ditambah EK di M. Sehingga 1,92 sama dengan EK di M. Nah, dapat kita EK di M. Itu adalah 1,92. Ini katanya ini salah berarti ya. Oke. Sekarang kita cek bagian yang C lagi. Perbandingan energi kinetik di L. Berarti EK di L banding EK di M. EK di L itu berapa? EK di L 1,44. EK di M 1,92. Nah, itu berapa tuh? Kalau kita apain bandingkan bisa nggak ya? Nah, ini supaya sederhana, sama-sama kita bagi 0,48. Jadi 1,44 itu dibagi 0,48 itu adalah 3. Kemudian 1,92 kita bagi 0,48 itu adalah 4. Nah, jadi kan energi kinetik di L dan di M udah dapat kita nilainya 3 banding 4. Yaudah langsung aja deh kita jawab lagi. Oke? Soal nomor 4, air terjun setinggi diketahui H sama dengan 50 meter. Dimanfaatkan untuk PLTA. Diketahui debit aliran air terjun adalah Q sama dengan 20 M pangkat 3 per sekon. Dan efisiensi generator yang digunakan adalah 60%. Jika massa jenis air ρ sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3, yang ditanya adalah daya. Nah, jadi ini kita gunakan rumus daya adalah energi potensial dibagi dengan waktu dikali efisiensi ya. Energi potensial itu M kali G kali H per T dikali efisiensi. Jadi nanti energi potensial itu kan massa jenis itu kan rumusnya ρ sama dengan M per volume. Berarti kalau kita mau cari M itu sama dengan ρ kali volume, ya kan? Ρ kali volume. Berarti kalau misalnya nyari kalau hubungan dengan debit, nanti debit adalah rumusnya volume dibagi waktu. Nah, jadi nanti kita masukkan ke sini. M itu diganti jadi ρ kali volume kali G kali H per T dikali efisiensi. Berarti ini sama dengan debit ya. Kita ganti ρ kali Q kali G kali H kali efisiensi. Berarti ρ 1000, Q-nya 20, G 10, H-nya 50 kali 60 per 100. Ini coret ya, habis, ini habis. Ini coret, habis. Jadi tinggal di situ P sama dengan ini berapa nih? Ini 300 kali 2 berarti 600. Ini kan 1. Ini kan 300 nih. 300 kali 20 kali 2000 6000 tambah 0,3. Nah, mega itu 1 megawatt itu sama dengan ini kan satunya watt ya. Jadi kan ke megawatt berarti berkurang nolnya 6 tuh. 2 3 4 5 6 dibagi 1 juta. Jadinya dapat 6 megawatt. 6 megawatt yaitu yang C. Soal nomor 5. Kompor listrik 1000 watt diketahui. Berarti ini P-nya adalah 1000 watt. Digunakan selama 15 menit, T 15 menit. Kita rubah ke detik 15 kali 60, berarti 900 detik. Saat dimasak, air mengalir dengan perubahan suhu delta T sama dengan 80 derajat.
Jika kalor jenis C sama dengan 4200, energi yang hilang. Berarti yang ditanya E yang hilang. Oke. Jadi kan di sini P itu, kita buat sini jawab ya. P itu kan W per T. Berarti kalau kita mau cari W sama dengan P kali T. Apa hubungannya dengan Q? Berarti hubungannya dengan Q itu adalah ini ya. W sama dengan, nah, oh ya, berarti kan ini kalau misalnya jika kalor jenis energi yang hilang selama, oh berarti ini ya, kita cari dulu Q ya. Nah, jadi P itu bisa Q per T. Jadi kita cari Q per T gitu kan. Jadinya, tunggu. P itu kan W per T. Nah, ini kan. Jadi bisa kita cari W dulu ya. P. W sama dengan P kali T. Nah, P-nya kan 1000. Kali T-nya 900. Berarti di sini dapat 900.000. Ini W-nya. Nah, sedangkan kalau kita cari Q, sini Q M kali C kali delta T. Nah, M itu M-nya 2,5 kali 4200, delta T-nya 80. Berarti 2,5 kali 4200 kali 80. Itu adalah 8840. Nah, berarti kalau kita mau cari energi yang hilang, itu rumusnya adalah W dikurang Q ya, dengan kalornya ya, kalor yang sudah digunakan gitu. Jadi 900.000 dikurang 840.000. Berarti jadinya 900.000 dikurang 840, yaitu 60.000 Joule. Nah, kita jadikan ke kilojoule, berarti 60 kilojoule. Jadi jawabannya C ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nomor 6. Beberapa peserta didik melakukan percobaan pembuktian nilai energi potensial sehingga diperoleh data sebagai berikut. Benda memiliki luas permukaan yang sama dan diasumsikan bergerak jatuh bebas. Jika percepatan gravitasi sebesar 10, hubungan energi potensial benda dan waktu jatuhnya adalah. Nah, jadi gini, kita cari energi potensial itu kan rumusnya M kali G kali H. Kita bandingkan aja ya, berarti EP1 banding EP2 banding EP3. EP itu kan M kali G kali H ini kan. Berarti jadinya M1 kali G kali H1 banding M2 kali G kali H2 banding M3 kali G kali H3. G-nya kan bisa dicoret nih, habis. M1-nya itu 0,5 kita ganti dalam pecahan ya, 5/10 kali H1 1. M2 6/10 kali 1,5 itu kan sama dengan 3/2 banding M3 itu 4/10 H3 kali 2. Nah, jadi ini kan dapatnya 5/10 banding ini bisa dicoret ya 1, ini sisa 3. 3 kali 3 9/10. Ini 8/10. Nah, berarti ini 10 bisa dicoret. Jadi dapatnya 5 banding 9 banding 8. Nah, berarti ini kita urutkan dari energi potensial terapa nih. Berarti artinya kita urutkan aja lah. Kalau dari yang terbesar ya. Dari yang terbesar berarti EP3 lebih besar, kok EP3? EP yang terbesar itu EP2 ya. EP2 besar dari EP3 besar dari EP1. Berarti kita cek di sini EP3 besar dari EP2 enggak ya? EP3 kalau EP1 kalau dari yang terkecil berarti kan kalau yang dari terkecil EP1 kecil dari EP3 kecil daripada EP3 kecil daripada EP2. Berarti EP2 kecil EP3 kecil ini ya.
Eh, Kayaknya ini deh. Nah, tapi waktunya kita buktikan dulu. Nah, waktu itu, ini cara membuktikannya. Berarti T1 banding T2 banding T3. Kita menggunakan persamaan GLBB ya. Rumus T itu adalah akar 2H per G. Jadi 2H per G berarti 2 kali H1 per G. Banding 2 kali H1 per G. Banding 2 kali H1 per... ini H2, ini H3. Jadi ini boleh dicoret ya. Ini habis, habis, habis. Jadi ini akar H1. H1-nya itu adalah 1. Yang satu lagi 1,5. Yang satu lagi itu akar 2. Nah, berarti ini 1. Akar 1,5 itu adalah akar 1,5, 1,2 ya, banding 1,2. Akar 2, 1,4. 1,4. Nah, berarti yang jatuh terakhir itu berarti yang benda jatuh terakhir itu seharusnya 3 ya. Coba kita lihat di sini. Berarti ada 2 di sini. Nah, ini 1, B dan C. Tapi yang jatuh terakhir itu kan yang lama itu kan ini T3. Berarti yang jatuh terakhir itu T3. Jadinya ini paling lama kan. Nah, jadinya jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kan EP2 kecil dari EP3. EP3 kecil dari kok kecil? EP2 besar dari EP3. EP3 besar dari EP1. Dan yang jatuh terakhir adalah benda ketiga karena waktunya lebih lama. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7, 3 buah miniatur turbin air dialiri air dari ketinggian 3 meter. Massa air yang memutar turbin dan kecepatan turbin dituliskan dalam tabel berikut. Diketahui percepatan gravitasi 10. Pernyataan benar terkait hubungan energi kinetik antar turbin adalah berarti energi kinetik turbin ketiga paling besar. Energi kinetik. Berarti ini kita gunakan perbandingan aja ya. EK1 banding EK2 banding EK3. Nah, EK1 itu kan berarti setengah M1 V1 kuadrat banding setengah MV2 kuadrat. Ini M2 ya. EK3 setengah M3 V3 kuadrat. Jadi setengah coret nih. Terus nggak usah gini kita ganti ya karena kan perbandingan. M1 250. V1 dikuadratkan berarti 9. Banding M2 320. 3,5 kali 3,5. Berarti 2 kali, ini kok kayak gini. 9 ini ya. 320 kali 12,25. Banding M3 310. 3,2 kali 3,2. Berarti 10,24. Berarti ini kita kali 250 kali 9. 2250 banding 320 kali 12,25. 3920. Terus 310 kali 10,24. Itu adalah 3174,4. Berarti yang paling besar di sini adalah EK2 lebih besar daripada EK3. EK3 lebih besar pada EK1. Jadi energi kinetik turbin 3 paling besar. Enggak ya, yang paling besar kan EK2. Salah nih. Energi kinetik turbin 2 paling besar di antara energi kinetik turbin lainnya. Ini benar ya. Jadi jawabannya yang B. Kalau kita lihat yang C, energi kinetik turbin 2 lebih kecil, salah. Energi kinetik turbin 1 lebih besar, salah. Energi kinetik turbin 3 lebih kecil daripada 1, salah. Seharusnya kan lebih besar. Ya, jadi jawabannya adalah yang B ya. Baik, kita lanjut soal nomor 8. Diketahui tegangan dan arus listrik masukan, berarti nanti ini bisa kita cari diketahuinya adalah V, ini V in ya, masukan ya, 240 volt dan I in adalah 1,5 ampere. Berarti bisa kita cari P in ya, P input gitu.
Berarti V in kali I in. Ya, berarti 240 kali 1,5. Jadi 240 kali 1,5 adalah 360 watt. Berarti itu in. Nah, ini adalah output ya. Output P out. Buat aja P out ya. P out. Nah, P itu sama ya. Di mana-mana rumus P itu adalah V kali I. Ya. Nah, ini kita kalikan aja lagi berarti kan. Ini kali ini. Berarti 225 kali 1,2. Berarti ini 270. Ya kan? 225 kali 1,2. Terus 224 kali 1,5. 336. Terus 220 kali 1,6. 352. Terus 228 kali 1,4. 228 kali 1,4. 319. 319,2. 130 kali 1,1. 253. 253. Nah, kan ini payout ya. Kemudian baru kita cari nanti efisiensi itu. Rumusnya adalah P in payout per P in kali 100%. Nah, kan perangkat elektronik yang memiliki efisiensi paling tinggi. Berarti yang ditanya itu kan efisiensi yang paling besar. Nah, ini bagusnya jawabnya itu pakai perbandingan aja. Di mana efisiensi 1 banding efisiensi 2 banding efisiensi 3 banding efisiensi 4 sampai 5 tuh ya, banding efisiensi 5. Berarti payout-nya adalah 270 per 360 banding 336 per 360 banding, ini kan nanti coret juga ya, efisiensi 3, 352 per 360 banding 319,2 per 360 banding 253 per 360. Nah, ini bisa dicoret nih kan. Set. Nah, tinggal 270 banding 336 banding 352 kan banding 319,2 banding 253. Nah, kita lihat yang terbesar di sini. Mana yang terbesar? Yang ini ya. 352 nih ya. Nah, 352. Kan yang ditanya efisiensi paling tinggi kan? Berarti efisiensi paling tinggi itu adalah efisiensi 3. 3 itu berarti sama dengan efisiensi siapa tuh? Si ini ya. Si C kan? Ya, efisiensi si C. Paling besar ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 9. 3 bola A, B, C dijatuhkan di atas pasir. Data setiap bola disajikan pada tabel berikut. Jika percepatan gravitasi 10, kesimpulan yang dapat diambil, dia ada ketinggian, berarti ini H, ada kecepatan. Nah, kita cari energi mekanik aja ya. Berarti nanti energi mekanik yang paling besar, berarti dia itu melesak paling dalam ya. Paling dalam. Nah, jadi ini maksudnya besar ya, besar. Nah, kita cari satu-satu ya. EMA dulu. EMA itu berarti EP ditambah EK. EP itu kan M kali G kali H ditambah setengah MV kuadrat. Ini kita rubah ke kilo ya. Ini kan dirubah ke kilo 0,1. Ini 0,12. Ya kan, ini 0,15. Berarti 0,1 kali 10 kali 4 ditambah setengah 0,1 kali V dikuadratkan nih kan. Berarti 9. Ini hasilnya nanti adalah 4,45 Joule. Terus kita cari EMB. EMB berarti EP tambah EK. Berarti sama ya, M kali G kali H ditambah setengah MV kuadrat. Berarti M-nya 0,12 kali 10 kali 2 ditambah setengah kali 0,12 kali 16. Ini hasilnya adalah 2,88 Joule. Terus EMC, langsung aja ya. Rumusnya sama, 0,15 kali 10 kali 3 tambah setengah kali 0,15 kali 4.
Nah, ini hasilnya adalah apa namanya 4,8 Joule. Nah, berarti yang paling besar itu kan EMC kan. Nah, jadi kita lihat satu-satu. Yang A, bola A melesak paling dalam. Enggak ya. Yang paling dalam itu kan C, berarti ini enggak. Bola B melesak paling dalam, enggak. Bola A melesak lebih dalam dari C, enggak ya. Bola B melesak lebih dalam dari C, enggak juga. Berarti bola C melesak lebih dalam daripada bola A, ya. Bola C nih kan 4,8, bola A 4,45, berarti kan C lebih besar daripada A. Berarti ini yang melesak lebih dalam. Berarti jawabannya E benar ya. Bola C melesak lebih dalam daripada bola A. E. Soal nomor 10, grafik kecepatan terhadap waktu benda A, B, dan C disajikan dalam gambar berikut. Jadi di situ, ini cari satu-satu dulu ya. Kita cari dulu yang pertama itu intinya kita nyari VT ya. VT itu apa namanya kan ini ada V0-nya sama ada T, ada VT. Jadi nanti ini yang pertama itu V0-nya adalah yang A ya, yang A itu V0-nya oh ya, kita buat apa kita nyari V0 VT? Kan kita langsung aja ya. Ini kan ada yang A itu ada V0-nya mana nih? A ini ya, V0-nya adalah 0. VT-nya adalah 30. M-nya berarti 2. Nah, berarti langsung aja ya, delta EK kita cari, delta EKA itu. Nah, delta EK itu kan rumusnya adalah setengah M VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Jadi EK itu adalah setengah M kali 2. VT-nya dikuadratkan berarti 900 dikurang 0. Coret-coret dapat 900. Terus yang B-nya itu V0-nya ini kan, V0-nya 5. VT-nya 25. Berarti delta M-nya sama dengan 4 kilo. Berarti delta EK-nya sama dengan setengah kali 4. VT-nya dikuadratkan 625 dikurang 25. Berarti ini coret 2. 2 dikali 600. Berarti 1200 ya, ini Joule. Nah, terus yang C-nya, V0-nya itu 10. VT-nya adalah 20, M-nya adalah 3. Berarti delta EK-nya adalah setengah kali 3, 20 dikuadratkan 400 dikurang 100. Jadi ini setengah kali 3, ini berapa nih? 300 ya. Coret-coret 150 kali 3, 450 Joule. Nah, berarti yang paling besar itu adalah delta EK yang B ya. Delta EK B dari yang terkecil dulu ya berarti. Kita ambil dari yang terkecil. Dari yang terkecil itu berarti yang delta EKC lebih kecil daripada delta EKA, lebih kecil daripada delta EKB ya. Berarti CAB. CAB. Nah, CAB itu yang D ya. Delta EKC lebih kecil daripada delta EKA, lebih kecil daripada delta EKB. D ya.